Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiawati dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sistem kepemimpinan presiden yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Presiden Soekarno pada masa jabatan 1945 sampai 1967. Dipilih melalui sidang musyawarah oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Gaya kepemimpinannya yaitu yang pertama moral, 2 etika ideologi mendasari negara dan partai, yang ketiga konsisten, yang terakhir fanatik. Tokoh nasionalis atau anti kolonialisme yang pertama baik di dalam negeri maupun untuk lingkup Asia, meliputi negeri-negeri seperti India, Cina, Vietnam, dan lainnya. Yang kedua, Presiden Jenderal TNI HM Soeharto pada masa jabatan 1967 sampai 1998. Diangkatnya melalui sidang paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Gaya kepemimpinan yang pertama, gaya kepemimpinan gabungan proaktif ekstraktif dengan adaptif antisipatif. Yang kedua ada otoriter, yang ketiga diktator, yang keempat demonstrasi dan unjuk rasa ditindak tegas. Yang terakhir sangat handal penuh dengan intrik dan kontroversi. Sukses menumbangkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Yang ketiga ada Presiden Prof. Dr. Ing B.J. Habibie pada masa 1998 sampai 1999. Dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sering disebut dengan MPR dengan suara terbanyak. Memiliki gaya kepemimpinan yang pertama, memiliki gaya kepemimpinan dedikatif fasilitatif. Yang kedua, kepemimpinan yang demokratif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan sangat liberal. Yang keempat, akrab dengan wartawan. Yang terakhir, mengambil keputusan dengan hati nurani. Yang keempat, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering disebut Gus Dur pada masa jabatan 1999 sampai 2001. Dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sering disebut MPR dengan suara terbanyak. Memiliki gaya kepemimpinan yang pertama agamis karena anak seorang ulama, yang kedua kebebasan yang kebablasan, yang ketiga memiliki gaya kepemimpinan responsif akomodatif, yang keempat tidak Pancasilais karena memihak kepada para kiai, yang terakhir melarang paham Marxisme-Leninisme. Yang kelima ada Presiden Megawati Soekarno Putri pada masa jabatan 2001 sampai 2004. Dilantik untuk menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Mempunyai gaya kepemimpinan yang pertama, memiliki gaya kebudayaan ketimuran. Yang kedua, gagal membuat kepercayaan pada rakyatnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinannya lebih banyak mengeluarkan unek-unek dibandingkan solusi. Yang keempat, nyaris tidak menyentuh visi dan misinya. Yang kelima, menanamkan pemahaman anti kekerasan. Dan yang terakhir, cukup demokrasi. Yang keenam, ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatan 2004 sampai 2009 dan masa 2009 sampai 2014. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Memiliki gaya kepemimpinan sosok yang demokrasi, menghargai pendapat, selalu dan friendship dalam hal kritikan, analisis strategi yang tinggi. Yang terakhir, stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Yang terakhir yaitu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pada masa jabatan 2014 sampai 2019 dan sampai sekarang. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Gaya kepemimpinan yaitu yang pertama, belusukan, yang kedua, tidak mau ribet dan membuat solusi terhadap masalah yang ada. Yang keempat, memiliki konsep sirvantatau, pemimpin adalah seorang pelayan. Yang kelima, membuat keefektifan suatu lembaga negara dengan pembagian secara jelas. Yang terakhir, selalu membuat inovasi dari cara mendengarkan keluhan rakyat.
Berikut adalah daftar pusaka atau sumber yang kami dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.